wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Madrasah MTS Amanah Muhammadiyah Bapak Abdul Ghafur, yang saya hormati Ibu narasumber kita Ibu Sri Wahyuningsi, dan para dewan guru yang saya hormati, dan anak-anakku sekalian yang Ibu muliakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul, ya, walaupun hujan tapi kalian tetap semangat, ya. Mungkin hari ini kalian tanya-tanya, kok kemarin kan WK suruh apa? Bawa alat tulis, ya. Hari ini kita akan mengadakan seminar, ya, yaitu dengan tema bullying, ya. Mungkin kamu sering mendengar, ya, tapi kamu mungkin belum mengerti apa arti bullying itu, ya. Tahukah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan untuk dapat berangkat sekolah dan untuk mengikuti kegiatan bullying pada pagi hari ini. Dan tak lupa pula salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita dari zaman yang telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang telah menderang seperti sekarang ini. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, ya, marilah kita membacakan surat Al-Fatihah. Semoga acara seminar kita ini dapat berjalan lancar sampai nanti. Alhamdulillah warahmatullahi Untuk acara kedua nanti yaitu materi yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Wahyuningsi. Acara ketiga nanti adakan sesi tanya jawab, ya. Ibu harapkan kalian semua aktif untuk bertanya kepada narasumber, ya, karena ini penting untuk kalian, ya. Karena selama ini kan kamu itu sebenarnya sudah melakukan bullying, ya. Makanya nanti akan dijelaskan apa arti bullying itu, dampaknya apa. Dan nanti yang acara yang keempat yaitu nanti kamu akan, setelah kamu mendapatkan materi, kamu akan tugasnya membuat poster, ya, poster bullying itu apa. Dan yang kelima nanti, ya, untuk acara selanjutnya yaitu materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu Ibu Sri Wahyuningsi. Kepada beliau mohon silakan. Terima kasih kepada Bu Eka atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Yang nggak jawab salam berarti dosa. kenapa dosa? Ya, karena menjawab salam hukumnya wajib. Terima kasih. Pertama, puji syukur kita panjatkan pada Allah sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan berkumpul bersama untuk belajar, ya, untuk belajar. Hari ini kalian belajarnya bareng-bareng, ya, supaya apa? Supaya kalian lebih mengerti. Jadi harus paham nanti apa yang akan disampaikan. Salat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Masih semangat? Jadi semuanya tepuk semangat. Coba hari ini, ya, kita akan belajar mengenai bullying. Ada yang pernah dengar? Ini apa? Menghina seseorang. Menghina seseorang. Ada lagi yang tahu? Merundung, apa lagi? Perundungan, apa lagi? Membuli, kan sering dengar, oh bully, oh saya dibully loh, tapi bentuknya seperti apa bully itu? Nah, ya kan? Hari ini kita akan belajar mengenai itu, ya. Coba next, mereka. Ya, jadi yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenai pengertian bullying itu apa, ya? Bullying itu apa? Yang kedua adalah bentuk-bentuknya itu apa? Ya, bentuk-bentuk bullying itu apa? Selanjutnya adalah
dampak negatif dari bullying itu apa? Baru setelah itu bagaimana cara mencegahnya. Nah, siapa yang tahu apa pengertian dari bullying? Next. Ya, bullying adalah, nah, jadi ada kita itu bergaul, ya, bergaul, sering mengejek, ya nggak? Biasanya dalam bentuk apa? Verbal, bisa fisik, ya kan? Nah, verbal itu kata-kata. Ngapain? Sering begitu? Sering. Nah, itu kamu tidak sengaja sudah melakukan yang namanya bullying, ya. Jadi mengintimidasi, memfitnah, ya. Terus apa lagi? Banyak perilaku ya sampai kita tidak sadar kalau itu adalah suatu bullying, ya. Dan next, mereka pengertiannya apa bullying itu? Lanjut. Nah, bullying adalah apa? Nah, itu ada beberapa pendapat, ya, dalam buku, ya, berasal dari bahasa Inggris yaitu bull. Yang artinya apa? Bull itu artinya banteng. Pernah lihat banteng ya? Banteng kalau marah seperti apa? Nah, ya, itu bull itu asal mulanya dari bahasa Inggris yaitu bull, ya. Nah, sekarang dengerin, secara etimologi bullying berarti penggertak orang yang mengganggu yang lemah. Nih, kadang ada anak yang merasa lemah. Nah, yang merasa kuat itu sering membuli. Sering seperti itu? Dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi? Nah, itulah yang disebut dengan bullying. Nah, sekarang dalam bahasa Indonesia, nah, bullying itu udah diserap menjadi biasanya kalau diapain kalau terusik? Jadi kata-kata Diapain apa lagi? Disindir apa lagi? Diganggu. Itu apa? Terusik. Yang terusik apanya? Yang terusik apanya? Ya, terusik. Supaya orang itu tertekan, ya kan? Menjadi panik. Nah, itu bisa seperti itu. Nah, bentuk-bentuk bullying. Nah, yang secara fisik itu tampaknya seperti apa? Tonjokan. Nah, ini termasuk. Ya, apa lagi? Nyentil, nyubit. Nah, itu termasuk bullying, ya. Nah, jadi bentuk-bentuk bullying itu ada bullying fisik. Apa bullying fisik? Ya, mencekik, menggigit. Oh, parah banget itu, ya kan? Yang bisik sendiri, ya, ya, merusak, apalagi, ya, termasuk pemerasan. Itu adalah bullying bentuknya fisik. Selanjutnya, yaitu bullying verbal. Yang perlu nyatet sila. Bullying verbal itu bentuknya seperti apa? Hubungan berupa kalimat yang kasar, ngata-ngatain. Maaf ya, ibu mas, contohnya apa pak? Ibu mau contoh nggak tega gitu, karena ibu jarang ngata-ngatain orang. Menyemot. Nah, ya, pokoknya ika mutu, pokoknya kata-kata kasar. Wah, nah itu termasuk bullying verbal. Apalagi sampai memakai pakai nama orang tua, nggak boleh. Ya, kenapa? Dengerin semuanya. Kalau sampai orang tua yang dikata-katain, kamu sakit hati nggak? Ya, itu termasuk bullying. Hati-hati, kamu tidak sengaja sudah melakukan bullying. Karena kan ada aja, padahal namanya bukan Ahmad, panggilnya Ahmad gitu. Manggilnya siapa lah gitu. Nah, dengan panggilan orang tua itu termasuk bullying verbal, ya. Jadi bicara itu. Sekarang gini, kalau dipanggil, hei, ayo sini, kira-kira kamu datang nggak? Kamu kalau bilang, ayo, kira-kira gimana? Sakit hati nggak? Iya, maksudnya kalau manggil pun coba, ayo semuanya, ayo sholat, wajar, karena kamu nggak berangkat gitu. Ya kan? Ya, jadi ada bullying apa tadi? Fisik. Nah, yang ketiga adalah bullying psikologis yang
Jadi bullying ini menimbulkan tekanan jiwa. Sebabnya apa? Dipermalukan. Contoh gini, lagi di depan kelas. Contohnya nih ya, kamu dikasih soal, tapi nggak bisa jawab, ya kan? Terus gurunya, umpama, kalau nggak teman-temannya, dasar kamu, dulu ini, maaf ya, ibu ngasih contoh, ya itu termasuk takutnya nanti efeknya ke psikologis. Jadi apa? Anak itu rendah diri. Kenapa? Karena dia merasa, iya ya saya ternyata nggak bisa. Nah itu yang kena psikologisnya, paham? Makanya ketika ada teman kamu maju, ditanya nggak bisa jawab, jangan disorakin, jangan. Nanti ada dampaknya. Dampaknya apa? Ke psikologisnya, paham? Nah itu ya, itu mengatakan. Terus apalagi? Mengintimidasi, menakut-nakuti. Ada yang begitu. Contohnya apa kalau yang menakut-nakuti? Setan, hantu. Emang pernah lihat? Coba yang selain makhluk goib yang kelihatan nyata itu contohnya apa? Oh ya bisa tuh. Ada anak fobia. Contohnya sama kecoa. Nah ini sengaja malah dikasih kecoa. Nah itu nanti dampaknya ke psikologis. Ya, jadi dia malah bukannya sembuh fobianya malah tambah trauma. Ya, nah karena terngiang-ngiang ada kecoa. Belum ada, padahal ada kecoa. Dia udah merasanya ada kecoa. Ada ular, ada apa? Karena anak-anak karena fobia itu nggak harus yang ini. Ada loh anak tuh yang takut sama nasi. Lihat nasi itu dia kayak setan, bener. Udah lama bulan ini udah gigil gitu. Aneh kan? Padahal nasi kita makan tiap hari. Tapi bagi beberapa orang nasi itu menakutkan. Nah itu termasuk fobia. Makanya ketika ada orang yang fobia jangan kamu tunjukin malah ini nasi ini. Ya, itu nanti akan terpengaruh mentalnya, paham? Ya, paham ya? Nah, jadi ada beberapa tadi udah fisik, verbal, psikologi, mereka. Ya, sekarang penyebab terjadinya apa sih? Siapa yang tahu? Sebelum ibu buka slide-nya. Penyebab terjadinya bullying itu apa? Ayo, merasa dirinya kuat bisa jadi langsung. Apalagi merasa hebat, apalagi berkuasa, apalagi kita berat ya. Kalau yang kira-kira penting kamu catat. Penyebab terjadinya bullying, satu, pernah jadi korban kekerasan di rumah. Perhatikan, anak yang suka dipukulin sama orang tuanya itu nanti ngefek ketika mereka bergaul di luar, ya, mengalami kekerasan. Makanya kenapa anak yang pernah mengalami kekerasan itu nanti akan cenderung membalas, baik kepada teman-teman atau kepada yang lainnya. Kenapa? Karena dia merasa saya pernah loh. Makanya saya harus membalas. Makanya kemarin kelas 8 kita belajar mengenai denda. Kelas berapa ya? Denda ya, kelas 8. Denda boleh nggak boleh. Tetap apapun alasannya denda tidak boleh. Ya, makanya kita harus tahu. Jadi penyebab terjadinya bullying itu adalah pernah mengalami kekerasan di rumah. Yang kedua, tidak percaya diri. Nih, makanya ibu selalu bilang jangan rendah diri boleh, rendah hati boleh, tapi jangan rendah diri. Beda. Kalau rendah hati apa? Baik, sopan, apalagi. Nah, santun boleh. Kalau rendah diri itu minder. Ya kan, penyebabnya itu tadi tidak percaya diri. Contohnya gini, suruh maju ke depan. Coba dong sebutkan. Kira-kira Pancasila itu ada berapa ya?
mengerjakan. Jadi nggak ada batasan apapun. Itu juga bisa pengaruh. Makanya kenapa di rumah harus ada tata tertib, di sekolah ada tata tertib, di masyarakat pun ada tata tertib. Itu fungsinya apa? Untuk mengatur kehidupan kita di rumah. Apa tata tertibnya contohnya? Sholat 5 waktu, boleh apa lagi? Rapiin tempat tidur, apa lagi? Tidur 2 jam 10, apa lagi? Membantu orang tua, makan tertib. Nah itu setiap keluarga punya tata tertib masing-masing. Nah itu harus siapa yang harus melaksanakan? Ya keluarganya. Karena kalau di sekolah apa tata tertibnya? Contohnya disiplin, masih nggak boleh telat, ya pakai pakaian yang rapi. Nah itu bagus. Jadi kamu harus tahu tata tertibnya apa di masyarakat. Iya, menjaga lingkungan, tidak boleh buang sampah sembarangan, apalagi harus menjaga ketertiban di lingkungan masyarakat, ya kan? Nah, itu jadi semuanya ada aturan. Nah, terus yang keempat nih, ingin populer. Nih, biasanya kalau orang ingin populer itu apa ya? Kayak dia itu caper. Ya kan? Caper itu akan saling perhatian dari siapa saja. Bisa dari guru, bisa dari orang tua, bisa dari teman. Nah, contohnya gini. Aku biar pengen dilihat nih. Nah, akhirnya apa? Berbuat sesuatu yang kalau yang positif sih nggak masalah. Tapi kalau yang negatif, aku mau manakin kelas 7 mau kelas kecil-kecil. Ya kan? Nah, sini boleh mulai. Ada yang begitu. Ketahuan sekarang ya. Nah, jadi pengen populer nih. Cop, balik cop. Nah, kita lanjut ya. Nah, nanti pas ada sesi tanya jawab aja. Terus tidak memiliki rasa empati. Apa itu empati? Siapa yang tahu? Ya, rasa peduli, betul. Pinter. Jadi kayak empati itu ikut merasakan. Ada temennya yang sedih, kamu ikut merasakan, makanya dihibur. Ya, ada temennya yang ini, ya kamu apalah bisa bantunya apa kalau memang bisa pakai harta, pakai barang ya pakai ucapan gitu loh ya. Nah, selanjutnya apa? Kurang perhatian di rumah. Ada yang kurang perhatian di rumah? Biasanya cari perhatiannya di mana? Betul, nih. Dengerin. Kalian ini termasuk anak remaja. Anak remaja itu peralihan antara anak-anak menuju dewasa. Ada remaja awal, ada remaja akhir. Kalian masih termasuk remaja awal. Makanya masih mencari yang namanya jati diri. Karena jati diri kamu itu hilang kemana? Ya, apa tukang ojek? Nah, ya kan? Makanya kamu mencari jati diri. Di rumah udah gak ada yang merhatiin, akhirnya kamu nyari perhatian di luar. Kalau yang positif gak masalah, ikut majelis taklim, ikut sono sini gak masalah. Nah, yang salah nanti kalau bergaulnya dengan teman-teman yang salah. Contohnya temennya rokokan, ikut rokok. Nah, temennya tawuran, ikut tawuran, ya kan? Temennya mabok, ikut mabok. Bilangin jangan sampai seperti itu, ya. Nah itu sebabnya. Jadi karena kurang perhatian di rumah, kamu mencari perhatian di luar, tapi nyari perhatiannya salah, ya. Sehingga apa? Bukannya jadi baik, tapi menjadi lebih buruk. Nah selanjutnya adalah senang mengejek orang lain. Nih, itu sebabnya bully itu. Contohnya gini, orang kalau udah terbiasa jelek-jelekin orang itu jadi kebiasaan. Jadi kebiasaan. Kalau udah biasa karena contoh gini, maaf. Orang yang biasa ngomong binatang tuh ngomong binatang berbiasa. Maaf ya. Nih dengerin. Terus orang yang biasa ngomong kasar dia
bullying ya. Nah, lanjut next mereka. Sekarang apa dampak negatifnya? Coba apa? Siapa yang tahu? Minder apalagi? Tidak percaya diri. Tidak percaya diri apa bedanya? Gangguan mental apalagi? Dewa apa mental apa bedanya? Kamu kan lagi sinonim ya? Nah, tuh banyak makhluk bahasa Indonesia sinonim sama antonim. Nah, ya lanjut next. Dampak negatif dari bullying yang pertama, masalah psikologisnya. Psikologisnya terganggu. Orang kalau sering dibully, ya kan, dia merasa tertekan. Hidupnya itu tertekan. Hidupnya tidak nyaman. Makanya yang kena adalah psikologis. Paham? Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah masalah fisik. Berarti kalau masalah fisik yang dibully adalah fisiknya. Tonjokin, cepet, apalagi ganti. Ya terjadi apa fisiknya? Bisa patah tulang, bisa memar-memar, bisa apa saja. Perhatiin, tahu. Nah, selanjutnya apa? Gangguan tidur. Kok bisa, Bu? Gangguan tidur itu apa? Insomnia. Gangguan tidur kenapa? Karena dia terpikirkan terus. Kepikiran, iya tadi dikatain begini, dia kepikiran. Akhirnya apa? Tidurnya gelisah, dereng salah, tengkurap salah, dengkang salah, tengkurap lagi salah. Karena dia mengalami gangguan tidur. Terus apa? Pikirannya, Allah Akbar. Pikirannya itu sampai kalau dia pengen bunuh diri. Banyak ya seperti itu. Kemarin contohnya apa? Gara-gara anak SMP, ya kan? Dia diajak temennya nggak punya HP. Akhirnya apa? Sampai rumah dia gantung diri. Kenapa? Karena itu udah mentalnya kena, ya kan? Mentalnya kena, akhirnya dia punya pikiran yang aneh-aneh, so. Nah, makanya harus hati-hati terhadap yang namanya bullying. Ya. Selanjutnya tidak dapat menyatu dengan orang-orang di sekitar. Nih, aneh. Makanya ada orang introvert, ada orang ekstrovert. Kalau introvert itu sebenarnya menyendiri. Kalau ekstrovert, iya bergaul dengan siapa aja bisa. Nah, orang introvert itu biasanya hati-hati juga, ya. Apa kekurangannya itu dia nggak bisa bergaul. Bergaulnya hanya dengan orang-orang tertentu. Ya, itu orang introvert. Kalau ekstrovert dengan siapapun, ya it's okay. Nah, ya kan? Ya, lanjut. Nih, anak yang sering kena bullying itu biasanya gangguan prestasi. Nah, karena belajarnya pasti nggak fokus, ya nggak? Nah, pasti nggak fokus belajar. Karena apa? Karena dia kena bullying, sering dimaki-maki, sering dikata-katain, apalagi sampai ditonjokin, kena fisiknya. Nah, itu nggak mungkin dia bisa belajar dengan tenang, itu nggak mungkin, karena dia udah kena psikologisnya kena, fisiknya kena. Ya, jadi dia akan mengalami yang namanya gangguan prestasi. Gimana mau berprestasi? Belajar aja males? Betul tidak? Betul. Baca males, ngerjain tugas males. Apalagi? Baca males, apalagi? Nah, itu makanya nggak mungkin berprestasi anak-anak seperti ini. Makanya bagaimana mungkin kita bisa menciptakan di kelas kita, di sekolah kita itu tidak terjadi yang namanya bullying. Terus sulit percaya dengan orang lain. Nah, ini sering benar. Orang kalau sering dibully dia, itu pasti sama yang lain, nanti juga ngata-ngatain saya. Dia sulit percaya sama orang lain. Ya, itu efeknya, ya, itu dampak negatifnya itu seperti itu. Makanya jangan sekali-kali kita berkata buruk, berkata apalagi sampai mukul, apalagi sampai jangan ya. Nih, ya yang putra kalau jambat-jambat kan nggak ada rambut, ya kan? Paling ojok kalau putra ya kan. Kalau putri, ya. Nah, selanjutnya, next, siapa yang tahu bagaimana cara mencegahnya? Ayo. Berteman dengan teman yang baik. Nah, pintar apalagi? Menjaga perkataan, betul.
Tidak caper. Tidak caper. Apalagi? Ayo, siapa yang tahu bagaimana cara mencegah tidak terjadinya bullying? Biar nggak terjadi itu apa kira-kira? Apa yang harus dilakukan? Ayo, mereka dibuka. Nah, pertama, tunjukkan kalau kalian bisa berprestasi. Itu caranya satu untuk mencegah bullying. Tunjukin, saya bisa bu, saya mampu bu. Biar nggak dikata-katain, kamu jadi ini aja nggak bisa. Jangan sampai ya. Jadi pertama tunjukkan kalau kamu bisa berprestasi. Yang kedua, jalin pertemanan dengan banyak orang. Nih, semakin banyak bersilaturahmi katanya rezekinya juga semakin luas. Kalau bertemannya cuma itu aja ya udah takut sama itu aja. Tapi kalau kita membuka pergaulan itu apa yang akan terjadi? Silaturahmi itu membuka jalan rezeki. Yang kedua, memanjangkan umur, ya kan? Nah, terus apa lagi? Ya, bagus ya. Kita akan menjaga hubungan baik dengan orang lain, dengan teman sendiri, ya kan, saudara. Terus apa lagi? Tumbuhkan rasa percaya diri mulai sekarang. Jadi jangan sekali-kali Fabian ngalamin saja, saya ini nggak bisa bu, karena saya itu seperti jangan. Kamu harus percaya diri. Ternyata kalian bisa kok, ya. Insya Allah kalian semuanya bisa. Jangan takut. Dari MTS Amanah Bahmanita ada yang diterima di SMA 48, ada yang diterima di SMA 42, ada di 67, ada di 113, ada di SMK 66 ya. Nah, ya, ada yang diterima di pesantren, ada yang diterima, ya. Jadi kamu nggak usah takut, saya nanti jadi apa? Loh, justru dari sekarang kamu mau jadi apa? Ya kan? Dari sekarang kamu harus tahu kamu mau jadi apa ya, Asia ya. Nah, selanjutnya tidak terpancing untuk melawan. Nah, itu selalu bilang apa? Kalau dikatain, senyumin aja. Ada lagi? Kalau dikatain, diemin aja. Tapi sakit nih bu hati saya. Tahan. Biarin aja dikata-katain, berarti dosa kita dikurangi. Biarin aja. Iya, kalau kelas 8 pengajarin kalau dikatain apa, senyumin aja. Kalau kelas 9 pengajarin diemin aja. Kalau udah capek, diem sendiri. Ya, nah jadi nggak usah terpaku. Kalau contoh gini, kalau berani sini ke lapangan, main bola, gitu loh. Jangan terpancing. Baru ditantang ke lapangan, ayo, langsung lari ke lapangan. Main bola. Makanya kalau jangan terpancing dulu, tahan emosi, ya kan? Apa sih maunya, ngapain ngajak ke lapangan? Nah, selanjutnya jadikan bullying sebagai penyemangat untuk sukses. Ada biasanya kalau sinetron kita itu suka anak yang cupu, ya enggak? Ya, di kelasnya itu pakaiannya biasa saja, ya cenderung kurang menarik, tapi ternyata anak ini biasanya pintar, cerdas. Dia dibully sama teman-temannya. Kenapa? Nggak mau cis kamu, ya nggak? Pakaiannya kayak begitu. Tapi ternyata anak-anak seperti ini yang seperti itu nanti kedepannya justru yang sukses. Karena dia menjadikan bullying itu sebagai pengecut, penyemangat diri supaya menjadi berhasil di kemudian hari. Paham? Nah, itu. Selanjutnya apa? Jangan menunjukkan sikap takut atau sedih. Nih, kelas 7 atau kelas-kelas yang lebih kecil, kalau kamu dibully sama kelas 9, kamu jangan takut. Jangan tunjukin kalau kamu takut. Ya, kamu berani. Ih, apaan sih? Gak ada duit. Nah, ya. Jadi jangan takut. Yang putri juga sama gitu. Ada kelas 9 suka bully. Nah, ya. Jangan kamu merasa takut, jangan kamu merasa sedih. Itu cara mencegahnya. Nah, selanjutnya laporkan pada pihak yang berwajib. Kalau memang udah keterlaluan, minta bantuan sama Pak Pengacara, Pak Sofian Sarif.
Betul ya Kak ya, siap nanti untuk memberi bantuan hukum. Kalau memang perundungannya, bullyingnya sudah keterlaluan, bisa dibantu. Karena apa? Itu udah melanggar hukum ya Pak? Tuh, udah melanggar hukum. Ada bantuan hukumnya. Ya, paham ya? Jadi itu adalah bagaimana cara mencegah. Nah, next Bu Eka. Thank you. Nah, ya itu. Selanjutnya nanti akan dibuka sesi tanya jawab sama Bu Eka. Silakan. Dari Bu. Jadi itu tadi telah disampaikan oleh Bu Sri ya, pengertian apa itu bullying ya. Jadi sudah paham semua ya. Makanya sekarang stop kamu kata-katain orang tua ya, karena orang tua kamu itu nggak salah. Jadi nggak usah dikata-katain. Terus yang masih ada yang kalau ada yang minta duit 2.000 1.000 itu jangan lagi ya. Itu namanya nanti kalau teman kamu yang dimintain duit jadinya kena psikologisnya gimana? Bahaya kan? Jadi ntar dia nggak mau masuk sekolah. Karena apa? Karena takut dimintain duit lulu tiap hari. Dia jajan dari mamahnya pas, tapi kamu minta. Nah itu ya. Baik, untuk yang pertama sesi pertama ibu berikan 3 orang nanya ya. Yang pertama siapa? Ayo, tanya apa? Ya tentang ini masih tema bullying. Apa misalnya? Ya. Ya, yang pertama satu Ayu. Pasal berapa sih Bu bullying itu dibahas? Ya, nanti itu yang jawab. Ya. Ya. Apa lagi? Ayo yang kedua. Hanya menambahkan saja, jadi kalau Bapak dari segi hukum berkaitan dengan bullying, jadi di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 dan dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi tadi yang dikatakan oleh Ayu yang berkaitan dengan bullying diatur di dalam pasal 76C ya, dan hukumannya itu 3 tahun penjara dan denda 72 juta. Dan biasanya yang sudah Bapak alami, artinya yang sudah selalu dilihat di pengadilan itu, putusan dalam hal hukum pidana itu rata-rata yang divonis itu tidak pernah membayar denda. Karena apa? Berat membayar denda, udah hukumannya 6 tahun, denda 50 juta misalnya. Tentunya dia akan berat membayar denda. Makanya denda